Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, amma ba'd. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Istiqamah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali lagi Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di masjid Allah, di rumah Allah, untuk sama-sama mengingat nama-Nya, untuk sama-sama kita ruku dan sujud hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bermunajat kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencatat apa yang kita kerjakan menjadi pemberat kebaikan di hari kiamat kelak. Hadirin hafizakumullah, sesungguhnya seorang muslim dituntut untuk memiliki al-himmah al-aliyah, memiliki obsesi yang tinggi dalam kehidupan ini. Dalam arti Bapak sekalian, jangan sampai kehidupan ini dilalui biasa-biasa saja. Dalam urusan dunia saja akan jelas berbeda antara orang yang memiliki obsesi yang tinggi dengan orang yang biasa aja. Anggaplah dalam urusan bisnis Bapak sekalian, maka mereka yang memiliki obsesi akan memanage waktunya, kemudian akan mengerahkan kemampuannya, tenaga dan seluruh potensinya untuk mengembangkan usahanya, sehingga akan terlihat dari hasilnya juga Bapak sekalian. Dia memiliki target, dia memiliki tujuan, dan setelah hal tersebut dia akan memulai memikirkan rencana ataupun planning yang akan dikerjakan. Nah, hal ini harus dimiliki oleh seorang muslim karena kita sedang berjalan menuju Allah. Ya kita harus menentukan tujuan. Kemudian kita juga harus memikirkan cara untuk mencapai tujuan Bapak sekalian. Ditambah kita kerahkan seluruh usaha, potensi dan kemampuan yang kita miliki. Sehingga orang yang memiliki obsesi yang tinggi ini, tentu dia akan memahami bahwasannya beragam kenikmatan, berbagai kelezatan, kemudian kesempurnaan dan kebahagiaan tidak akan pernah tercapai kecuali setelah dia merasakan keletihan dan kepayahan. Wa mal ladzatu illa ba'da ta'ab. Tidak ada kenikmatan kecuali setelah keletihan kita rasakan. Sehingga ada juga riwayat yang menyatakan ataupun perkataan hikmah yang menyatakan man talabal ula sahiral layali. Siapa yang menginginkan kemuliaan dan derajat yang tinggi di hadapan Allah, maka dia akan begadang. Maksud begadang di sini adalah mempergunakan malam kebanyakannya adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Man khafa adlaj wa man adlaj balagal manzil, kata Rasulullah. Siapa yang merasa takut kepada Allah, maka dia akan bergegas berjalan menuju Allah di pagi-pagi yang masih gelap. Ketika orang-orang masih tidur, dia sudah memulai aktivitasnya. Dia sudah mulai bermunajat kepada Allah, beristighfar kepada-Nya, Bapak sekalian. Wa man adlaj balagal manzil. Dan siapa yang berjalan kepada Allah di hari yang masih gelap, bergegas menuju Allah, maka akan sampai ke tujuannya Bapak sekalian. Kita akan sampaikan ataupun saya sampaikan sebuah kisah. Ada dua teman Bapak sekalian, dia selalu bersama dalam ibadah. Ya, sholatnya bareng, jamaahnya bareng, mungkin masjidnya juga sama, sholat puasa sunnah dan sebagainya. Tapi ketika meninggal dunia, yang satu dimasukkan ke dalam surga Firdaus, tapi yang satu dimasukkan ke dalam surga di bawah surga Firdaus.
Allah Subhanahu wa taala laki-laki ini, temannya ini, salah satu temannya bertanya kepada Allah, "Ya Allah, ya Allah, bukankah aku adalah temannya si fulan? Salat bareng, jamaah bareng, saum sunnah, iya kita sama-sama melaksanakan. Ibadah kita selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi kenapa engkau memberikan kepadanya surga Firdaus, sedangkan kepada saya surga yang ada di bawahnya?" Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? "Wahai hambaku, sesungguhnya temanmu ketika hidup di dunia memang beramal bersamamu, berlomba-lomba dalam kebaikan bersamamu. Akan tetapi temanmu itu senantiasa meminta kepadaku untuk dimasukkan ke dalam surga Firdaus. Maka aku berikan kepadanya surga Firdaus. Sedangkan engkau ketika di dunia berlomba-lomba dalam kebaikan bersama temanmu, engkau hanya meminta surga. Aku kasih kepadamu surga." Al-ikhwahajakallah. Ini memberi pelajaran kepada kita. Kalau minta kepada Allah surga, maka mintalah surga Firdaus. Idza sa'altumullahal jannah fas'alullahal firdausal a'la. Kalau kalian meminta kepada Allah surga, maka mintalah surga Firdaus, karena itu adalah surga yang paling tinggi. Ini memberi pelajaran kepada kita agar kita memiliki obsesi yang tinggi, Bapak sekalian. Cita-cita jangan rendahan gitu. Innallaha yuhibbu ma'aliyal umur wa yakrahu safsafaha. Allah mencintai perkara-perkara yang tinggi, Bapak sekalian, dan membenci perkara-perkara rendahan. Mungkin ada di antara manusia yang kalau berdoa, "Ya Allah, yang penting aku masuk surga aja." Mungkin ada yang kayak gitu, Allah. Nah, ini sekarang mulailah belajar minta surga Firdaus. Tujuan kita ridho Allah, surga Firdaus. Allah. Setelah kita tahu tujuan, baru kemudian kita rinci, Bapak sekalian, apa yang harus kita kerjakan agar sampai ke surga Firdaus. Karena cita-cita tidak akan pernah tercapai kalau hanya kita berpangku tangan saja, Bapak sekalian. Alikhwa'ajanallahu iyyakum. Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita, hendaklah kita ini jangan sampai merasa lemah ataupun lebih lemah daripada seorang wanita Bani Israel. Ya alikhwa'ajakallah. Jadi dulu kisahnya Rasulullah SAW pernah bertanya kepada seorang Arab Badui, "Wahai fulan, adakah permintaanmu kepadaku? Silahkan minta." Masya Allah, kesempatan mulia ini. Rasul yang menyatakan, "Kamu punya kebutuhan nggak? Punya keperluan nggak? Atau ada permintaan nggak? Silahkan minta." Kata orang Arab Badui itu, "Ya Rasulullah, saya pengen unta, saya pengen ke perhiasan-perhiasan dunia." Dikasih oleh Rasulullah. "Ya Rasulullah, saya pengen budak yang akan membantu saya dalam menjalani kehidupan." Dikasih dan dikasih. Yang kemudian karena selalu minta dunia, Rasulullah SAW menyatakan, "Apakah kamu merasa lemah? Ya, ataukah apakah kamu lebih lemah daripada wanita tua dari Bani Israel?" Laki-laki ini bertanya, "Ya Rasulullah, siapa itu wanita Bani Israel?" "Wanita tua Bani Israel." Rasulullah SAW menjelaskan dulu, Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari kuburan Nabi Yusuf untuk dipindahkan, wallahu a'lam bishawab. Ya ikhwanakallah. Yang kemudian ketika dicari, beliau bertanya kepada penduduk kampung, mereka menyatakan tidak ada yang mengetahui kuburannya kecuali seorang wanita tua dari Bani Israel. Alikhwanakallah, sudah menjadi sunnatullah kan kalau sudah tua kulitnya keriput, ya, kemudian juga tulangnya melemah, bahkan sebagian udah mulai bungkuk gitu. Alikhwanakallah. Bertemulah Nabi Musa dengan wanita tua ini, yang kemudian bertanya, "Apakah engkau mengetahui di mana kuburan Nabi Yusuf?" Kata beliau, "Saya tahu." "Tunjukkan saya kepadanya." Kata wanita tersebut, "Saya tidak akan menunjukkannya kepadamu kecuali engkau memenuhi satu permintaanku." "Apa permintaanmu, wahai wanita?" Wanita ini menyatakan, "Mohonlah kepada Allah agar aku menjadi temanmu nanti di surga." Masya Allah. Nabi Musa awalnya ragu, suruh menunjukkan kuburan doang, balasannya surga bersama Nabi Musa lagi. Masya Allah. Tapi ternyata Allah berfirman kepada Nabi Musa, penuhi keinginan wanita tersebut. Akhirnya Nabi Musa berdoa. Setelah itu ditunjukkanlah kuburannya. Jadi
Walaupun wanita ini sudah tua, walaupun wanita ini alikhwajakallah barangkali dari sisi dunia tidak seberapa itu alikhwa, tapi memiliki obsesi yang tinggi, ingin masuk surga, ingin bersama nabinya, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Masya Allah, apakah engkau lebih lemah daripada wanita Bani Israel? Keinginannya bukan untuk dunia, Allah sekalian, tapi keinginannya bagaimana dia masuk surga. Seorang sahabat mulia Rabi'ah ibni Ka'ab, apa sekali, anak kecil usia mungkin 10-12 tahunan itu, dia selalu membantu Rasulullah membawa air untuk berwudu itu. Sampai pada suatu malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabat kecil ini, wahai fulan, wahai sahabatku, mintalah, kesempatan mulia juga, mintalah kepadaku. Masya Allah, ikhwajakallah. Anak kecil ini kemudian merenung sejenak. Rasulullah bertanya, silahkan minta kepadaku. Ya, kemudian laki-laki ini, sahabat ini menyatakan, ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku meminta padamu agar menjadi temanmu nanti di surga. Anak kecil, 12 tahunan, 10 tahunan. Masya Allah, ikhwajakallah. Ada yang menyatakan, Rasulullah SAW bertanya, siapa yang menyuruhmu untuk meminta seperti ini? Itu ya, ikhwajakallah. Kata laki-laki ini, sahabat ini, tidak ada ya Rasulullah, ini keinginan saya. Kalau saya meminta dunia, dunia itu akan lenyap, akan sirna. Maka saya meminta kepada engkau agar saya menjadi temanmu di dalam surga. Maka Rasulullah SAW bersabda, a'inni ala nafsika bikathratis sujud. Ya, bantu aku untuk memenuhi keinginanmu dengan engkau memperbanyak sujud, Bapak sekalian. Jadi intinya, ikhwajakallah, kita hidup di dunia, ya kita lalui kehidupan ini jangan sampai mengalir begitu saja tanpa ada planning, tanpa ada keinginan yang begitu tinggi. Ya ikhwajakallah. Amr ibn al-Jamuh aja seorang sahabat yang pincang, Bapak sekalian, beliau ingin masuk surga, izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan saya untuk ikut berperang. Kata Rasulullah, Allah sudah memberikan uzur kepadamu untuk tidak ikut. Namanya juga cacat, Bapak sekalian, boleh tidak ikut. Tapi kata beliau, ya Rasulullah, saya ingin masuk surga dengan kepincanganku. Masya Allah. Akhirnya beliau ikut berperang. Bayangkan ya, yang satu menggunakan tongkat, bawa tongkat, yang satu bawa pedang. Itu alikhwajakallah. Atau bahkan beliau ini bawa bendera pada waktu itu, alikhwajakallah. Jadi tidak membawa senjata, tapi satu tongkat, satu bendera. Sampai kemudian terbunuh, alikhwajakallah. Dan Rasulullah SAW bersabda, saat ini saya melihat Amr ibn al-Jamuh sudah masuk ke dalam surga dengan kakinya yang sempurna. Masya Allah. Alikhwajanallah iyyakum. Ya, jangan sampai sekali lagi kita biasa-biasa saja. Ya Allah, yang penting aku masuk surga. Atau kalau dalam urusan dunia, ketika ditanya mau kemana, saya mau mencari sesuap nasi. Sesuap, Bapak sekalian. Ya, emang cukup. Bapak kalau makan sesuap cukup nggak gitu? Alikhwajanallah. Memang itu terkadang menjadi peribahasa itu, alikhwa. Akan tetapi keinginan kita kalau sedang mencari dunia, alikhwa, saya akan mencari segunung emas gitu ya, alikhwa azakallah, ataupun sebongkah mutiara agar bisa berinfak, kemudian menggunakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya sesuap untuk bagi-bagi sama orang pun sulit, Bapak sekalian. Ya, alikhwa azakallah. Jadi mau kemana, mau mencari sebongkah emas gitu ya, segunung mutiara, itu ada khawajakallah. Punya obsesi yang tinggi. Bagaimana dengan akhirat, Bapak sekalian? Alikhwajanallah iyyakum. Mungkin itu sebagai pembukaan ya, alikhwa, dalam kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan melanjutkan sirah nabawiyah, di mana pada kesempatan yang lalu ada beberapa cara yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dalam rangka menghentikan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik mengotori dari dalam, kemudian juga mencela Allah, mencela Rasul, menyakiti kaum muslimin, itu dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Bahkan Bapak sekalian, hampir tidak berlalu zaman kecuali kaum muslimin merasakan keburukan akibat ulah orang-orang Yahudi. Dan saat ini pun bisa jadi Bapak sekalian kita merasakannya, akan tapi banyak orang yang tidak mengetahui. Alikhwajakallah. Nah sekarang untuk secara sekilas kita akan mencari ataupun membahas beberapa sifat orang-orang Yahudi yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan alikhwajakallah, ketika Allah menyebut beragam dan berbagai karakter orang-orang Yahudi di dalam Al-Qur'anul Karim, itu memberi pelajaran kepada kita. Ambil pelajaran ini
Kemudian selalu ingat, jangan sampai kalian tertipu oleh orang-orang Yahudi. Jangan sampai kemudian kalian selalu terdolimi oleh orang-orang Yahudi. Karena sifatnya seperti ini, diabadikan di dalam Al-Quranul Karim. Setiap hari kita baca, Bapak sekalian. Bahkan kita pun memohon kepada Allah, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jadi ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada, salihin, bukan orang-orang yang telah Engkau murkai. Siapa ini? Yahudi, salah satunya yang dimurkai, punya ilmu tapi disembunyikan. Nah, bukan pula jalan mereka yang sesat, mirip dengan orang-orang Nasrani. Minimal 17 kali kita memohon kepada Allah, jangan sampai kami mengikuti jalannya yang dimurkai olehmu ya Allah. Jalannya orang-orang Yahudi. Itu minimal 17 kali. Cuman sayang sekali lagi ya, barangkali di antara kita ataupun di antara sebagian besar manusia belum memahaminya ya. Maka mari kita lihat gambaran sifat orang-orang Yahudi yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Wa iyyakum. Di antara sifat tersebut ya, kita langsung saja dan kita mungkin sampaikan secara ringkas-ringkas, bahwa orang-orang Yahudi adalah manusia yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang beriman. Ini semenjak ada fajar Islam, ya anggaplah orang Yahudi itu dari keturunan Nabi Yakub. Maka dari mulai saat itu orang-orang Yahudi adalah orang yang paling keras memusuhi kaum muslimin. Nah, dan orang-orang Yahudi kan nanti sebelumnya mereka mengaku Nabi Ibrahim itu Yahudi. Orang-orang Nasrani mengaku Ibrahim itu Nasrani, padahal Nabi Ibrahim sudah ada sebelum mereka gitu ya. Bagaimana mungkin diaku oleh salah satu dari golongan ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahud wal ladzina asyraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Dzalika bi anna minhum qissisin wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Ada yang bawa mushaf terjemah? Minta tolong surat Al-Maidah ayat 82. Al-Maidah 82. Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman, ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman, ialah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami adalah orang Nasrani. Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib, juga karena mereka tidak menyombongkan diri. Jazakallah khair. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kalian benar-benar akan mendapati manusia yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang beriman, yaitu adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik, Bapak sekalian. Nah, di sini dibedakan antara Yahudi dan musyrik. Makanya orang Yahudi itu kan diberi kitab, ya ikhwah, sebagaimana Nabi Daud mendapatkan kitab Zabur, ya, ataupun Nabi Musa mendapatkan kitab Taurat, maka mereka pengikut Nabi Musa, contohnya mengikuti Nabi Musa itu ikhwah, kalau mereka punya ilmu. Nah, ikhwah, adapun orang-orang musyrik, nah ini lebih luas lagi ikhwah, nah, orang-orang yang menyekutukan Allah bisa jadi bukan dari kalangan ahlul kitab, itu apa sekalian. Makanya ikhwah, kita tidak heran ya ketika mendengar contohnya kaum muslimin dibantai oleh orang-orang Hindu ataupun orang-orang Buddha. Contohnya mereka adalah orang-orang musyrik. Mereka bukan ahlul kitab, tapi mereka musyrik. Agama buatan manusia itu.
Sampai mereka memperlakukan kaum muslimin begitu biadabnya, naudzubillahi min dzalik. Al-ikhwa ajarnallahu wa iyyakum. Dan juga jangan sampai kita lupa, al-ikhwa ajarnallahu wa iyyakum, ada satu golongan buatan orang Yahudi, yaitu adalah Syiah. Nah, al-ikhwa ajarnallahu, Syiah adalah golongan yang dibikin oleh orang-orang Yahudi. Abdullah ibn Saba pura-pura masuk Islam, kemudian membuat sebuah golongan, itu Syiah. Yang Bapak sekalian, saya sampaikan secara ringkas, al-ikhwah, orang-orang Syiah ketika menyiksa kaum muslimin, dalam arti adalah ahlu sunnah wal jamaah, mereka memiliki keyakinan semakin hebat cara menyiksanya, semakin banyak pahalanya. Naudzubillahi min dzalik. Al-ikhwah, jadi semakin bengis, semakin biadab ya, mereka menyiksa, kemudian juga mencincang kaum muslimin. Mereka beranggapan ini adalah cara yang paling banyak pahalanya di hadapan Allah. Kata mereka, naudzubillahi min dzalik. Kayak al-ikhwa ajakallah, orang-orang Yahudi dan turunannya adalah kelompok yang sangat memerangi, memusuhi kaum muslimin dengan permusuhan yang sangat keras. Itu al-ikhwa ajakallah. Makanya kalau ada di antara kaum muslimin yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang Yahudi, ada apa itu al-ikhwa ajakallah? Saya teringat dengan kitab Riyadhus Shalihin ya, ketika disyarah oleh Syekh Ibnu Utsaimin berkaitan dengan anjuran untuk berkata-kata manis dan bermuka cerah itu ya, ataupun berkata-kata baik dan bermuka manis ketika bertemu. Dijelaskan oleh beliau, bertemu dengan siapa? Bertemu dengan sesama kaum muslimin. Itu al-ikhwan jazakallah. Kita sangat dianjurkan kata-kata kita baik, muka kita cerah. Jangan sampai kita bertemu dengan saudara kita sudah mukanya masem, kecut, pahit, itu al-ikhwan jazakallah, kata-katanya kasar, naudzubillahi min dzalik. Jadi jangan sampai dibalik. Kemudian itu al-ikhwah, bagaimana dengan orang-orang kafir? Maka beliau menyatakan, adapun kepada orang-orang kafir tidak seperti itu. Nah, al-ikhwah jazakallah, kalau orang kafir tersebut diharapkan masuk Islam dengan perbuatan baik kita, dengan wajah berseri-seri dari kita, perkataan yang baik dari kita, lakukan. Tapi kalau tidak, maka kita tidak boleh seperti itu. Itu tidak boleh mencari muka di hadapan orang-orang kafir. Sejak kapan engkau kehilangan muka sehingga engkau harus mencarinya? Itu nah, jadi terhadap orang-orang kafir itu kita kedepankan kehati-hatian kita. Itu nah, bahwa dari ayat ini sekali lagi, orang yang paling keras permusuhannya terhadap kita, orang-orang beriman, adalah orang-orang Yahudi. Dulu Palestina mayoritas kaum muslimin, dikuasai oleh kaum muslimin. Ada satu orang Yahudi menjadi pengunjung gitu ya, dan minta izin untuk tinggal di Palestina. Dia bergerak otaknya itu Bapak sekalian, 50 tahun ke depan harus seperti ini. Dan akhirnya sampai sekarang kan Palestina bagaimana itu al-ikhwan jazakallah, dikuasai oleh mereka. Nah, ini salah satu kelebihan orang-orang Yahudi, itu punya planning Bapak sekalian sampai 50 tahun ke depan, 100 tahun ke depan. Bahkan ada yang menyatakan lebih dari 100 tahun ke depan mereka sudah memikirkan caranya itu al-ikhwan jazakallah, dan apa yang akan dikerjakan. Coba kalau kita tanya kepada kita nih, 10 tahun ke depan mau ngapain? Mungkin bingung. Jangankan 10 tahun ke depan, nanti sore mau ngapain? Bapak sekalian, apa yang akan dikerjakan untuk Islam nanti sore? Mungkin mikir itu al-ikhwan jazakallah. Orang soleh terdahulu Bapak sekalian, kalau datang malaikat maut mengetuk pintunya, assalamualaikum, saya malakul maut, ingin mencabut nyawa engkau. Kata mereka, orang soleh ini tidak akan bisa menambah amal solehnya karena sudah full. Setiap menitnya, setiap jamnya dengan amal soleh. Nah sekarang kalau ada malakul maut mengetuk rumah kita Bapak sekalian, Pak, nanti sore Bapak akan diambil nyawanya. Dikasih waktu sampai sore, kira-kira mau ngerjain apa? Itu al-ikhwan jazakallah. Mungkin bingung ya al-ikhwan jazakallah, pengen ngerjain ini itu, karena kebingungannya akhirnya nggak ngerjain apa-apa. Coba itu al-ikhwan jazakallah. Nah ini kembali lagi ya al-ikhwan jazakallah, bahwa orang-orang Yahudi sudah memikirkan apa yang akan dikerjakan 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun ke depan. Dan bisa jadi itu al-ikhwan ajanallahu hayyakum, dengan adanya gadget dan sebagainya, itu pun memang sudah merupakan planning dari mereka. Kemudian apa yang terjadi di kita pun
Allah alam bisawab itu ya ikhwah, itu juga bisa jadi karena ulah mereka. Ikhwah, mereka punya harta, seakan-akan mereka juga berkuasa di muka bumi, sehingga seenaknya saja gitu ya menurunkan perintah ataupun juga aturan. Al-ikhwah ajanallahu wa iyyakum. Ini yang pertama secara ringkas. Yang kedua, Bapak sekalian, nanti mohon dibuka ya dalam surat Al-Baqarah, bahwasanya ciri dan karakter orang-orang Yahudi itu banyak membangkang. Ya, ikhwah ajakallah. Banyak membangkang dan banyak bertanya. Ini kisah yang paling sering kita baca, surat Al-Baqarah, ikhwah ajakallah, ayat 67 sampai 71. Kita tolong dibaca nanti terjemahnya. Ikhwah ajakallah. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dia Musa menjawab, aku berlindung pada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Terus mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Dia Musa menjawab, Dia Allah berfirman bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menjelaskan kepada kami apa warnanya. Dia Musa menjawab, Dia Allah berfirman bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu, karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami, dan jika Allah menghendaki niscaya kami dapat petunjuk. Nah, terus Dia Musa menjawab, Dia Allah berfirman, sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat dan tanpa belah. Mereka berkata, sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya. Lalu mereka menyembelihnya dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu. Masya Allah. Ikhwah, ini kisah yang sering dibahas itu Bapak sekalian ya, bahwa orang-orang Yahudi itu banyak bertanya. Diperintahkan oleh Allah, sembelihlah oleh kalian seekor sapi betina. Dan perintah ini ikhwah pada waktu itu karena ada seseorang yang terbunuh. Itu di akhir ayatnya nanti. Kemudian mereka bertanya kepada Nabi Musa, siapa nih yang membunuhnya? Nah, untuk mengetahui pembunuhnya, Allah memerintahkan mereka menyembelih seekor sapi. Orang-orang Yahudi mikir, kami ingin mencari pelaku pembunuhan, kenapa malah kami disuruh nyembelih sapi? Dan ada apa ini ya? Akhirnya mereka banyak bertanya, tapi pertanyaannya itu pertanyaan membantah, pertanyaan ngeyel. Sembelihlah oleh kalian seekor sapi betina. Kata mereka, sapi yang seperti apa wahai Musa? Sapi itu kan banyak. Ya udah, sapi yang nggak tua, nggak muda. Kalau udah saja di sini, insya Allah banyak ya, tapi nanya lagi gimana sih warnanya? Warnanya kuning tua, ya membuat orang-orang seneng. Terus jelasin lagi dong, kan belum jelas itu ya, ikhwah. Udah nggak pernah dipakai membajak sawah, mengairi sawah itu ikhwah. Sampai kemudian mereka hampir-hampir tidak bisa mengerjakan perintah tersebut. Mereka dapat satu-satunya sapi yang dimaksud Bapak sekalian. Tapi sapi tersebut ya milik seorang anak yatim, di mana ayahnya berwasiat tidak boleh dijual kecuali seberat sapi dengan emas. Sapinya beratnya berapa itu? Anggaplah 300 kilo. 300 kilo sapi diganti 300 kilo emas. Langsung kaya itu anak yatimnya, Masya Allah. Berat. Kalau 300 kilo dikali sekarang berapa emas 1 kilonya? 1 gram bukan 1 kilo. Berapa? 900?
900 1 gram. Kalau 1000 gram berarti udah berapa? Itu adalah nanti dikali 300. Berapa miliar ya? Kalau harga seekor sapi. Jadi memberatkan Bapak sekalian. Banyak nanya itu memberatkan. Nah, dan apalagi kalau pertanyaannya bukan pertanyaan mencari ilmu, pertanyaan karena benar-benar kita butuh. Maka ada dua nih. Rasulullah SAW kan bersabda, Innallaha karihalakum kathratas su'al, ya, innallaha karihalakum qila wa qala wa kathratus su'al wa ida'atul mal. Allah membenci dari kalian 3 hal. 1, qila wa qala, menyebarkan berita yang belum benar, ya, yang tidak jelas kepastiannya. Jadi berita hoax gitu ya, berita-berita dusta, berita ataupun kabar burung. Ini yang pertama. Yang kedua, kathratus su'al, banyak bertanya apa sekalian. Dan yang ketiga adalah bersifat boros. Nah, banyak bertanya ini ada 2 apa sekalian. Yang pertama, kalau banyak bertanya karena kita benar-benar tidak tahu dan bertanya tentang sesuatu yang harus kita ketahui, maka diperintahkan. Contoh, seseorang belum tahu apa yang harus dibaca dalam sholat, ya, rukun-rukunnya seperti apa, itu kan harus dia bertanya. Maka banyaknya bertanya dalam hal ini tidak tercela apa sekalian. Nah, bagaimana cara berpuasa, contohnya itu kan harus ditanyakan. Kita harus punya ilmu tentangnya. Tapi yang kedua, Bapak sekalian, banyak bertanya dengan niat untuk membantah, untuk membangkang gitu, atau untuk malah memojokkan perintah tersebut. Maka inilah yang tidak diperbolehkan itu, bertanya seperti itu. Bahkan ada yang ketika datang perintah Allah, pertanyaannya itu apa hikmahnya? Contohnya itu, saya tidak akan mengerjakan perintah ini sebelum saya tahu apa hikmahnya. Nah, ini keliru juga Bapak sekalian. Karena banyak perintah dari Allah, hikmahnya belum kita ketahui. Apalagi di zaman para sahabat, contohnya walaupun saat ini kita sudah mulai banyak terbongkar tuh apa hikmah gerakan ruku, gerakan sujud, kemudian juga ketika berwudu, ketika apapun itu, kan banyak sekali hikmahnya. Akan tetapi Bapak sekalian, saat datang perintah dari Allah, yang pertama bukan harus kita ketahui apa hikmahnya, tapi yang pertama adalah sami'na wa ata'na. Kita dengar, kita taat. Pasti setiap perintah mendatangkan kebaikan dan pasti setiap larangan mendatangkan keburukan. Nah, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti tolong dibuka juga di sini contoh firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya ya, berkaitan dengan pembangkangan Bani Israel terhadap Nabi Musa alaihi salam. Al-Baqarah, masih Al-Baqarah ayat yang ke-61 coba. Kemudian nanti yang satu membuka surat atau nanti dulu ya satu-satu ya, Al-Baqarah 61. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dan dengan satu macam makanan saja, maka mohonkanlah kepada Tuhan untuk kami agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang, adas, dan bawang merah. Dia Musa menjawab, apakah kami meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Kemudian mereka timpa keniscayaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Masya Allah. Jadi dalam ayat ini mereka beralasan, kami nggak mau beriman sampai bumi benar-benar mengeluarkan hasil perut buminya. Jadi pada waktu itu mereka minta sayur-sayuran itu ya. Pada waktu itu
Kan belum ada alat-alat canggih untuk bisa mengeluarkan emas ya dari kedalaman. Mungkin kalau saat ini orang Yahudi ya mintanya kayak gitu. Ya kalau kami nggak akan mengikutimu sampai dikeluarkan pertambangan dari perut bumi. Nah, kemudian juga mereka menyatakan ya dalam ayat lain, kami tidak akan beriman kepadamu wahai Musa sampai Allah mengeluarkan mata air dari dalamnya. Jadi permintaan terus. Ketika dikabulkan nggak beriman juga. Contoh lain, ketika Nabi Musa alaihissalam ya akan bertemu dengan Allah di Bukit Tur Sinai itu, kemudian Nabi Harun yang berdakwah kepada Bani Israel, Nabi Harun menyatakan kepada mereka, berimanlah kepada Allah, sembahlah hanya Allah semata. Kata mereka, kami nggak mau beriman kepada Allah sampai Musa kembali kepada kami. 40 hari Nabi Musa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa kembali. Tadi kan orang Yahudi bilang kami tidak akan beriman kepada Allah sampai Nabi Musa kembali. Nabi Musa sudah kembali, orang-orang Yahudi menyatakan kami tidak akan beriman kepadamu wahai Musa sampai kami bisa melihat Allah secara nyata. Masya Allah. Jadi berubah-ubah itu seperti itu. Itulah orang-orang Yahudi yang membangkang, ngeyel gitu. Banyak alasan. Intinya mereka nggak mau iman, itu aja. Itu Nah, meminta hal-hal yang aneh. Sifat Yahudi yang lainnya Bapak sekalian, karena banyak sekali ya, kita sampaikan ringkas saja, bahwa orang-orang Yahudi adalah suatu kaum yang suka merubah isi kitab. Ya, merubah isi kitab. Bahkan mereka berusaha untuk merubah Al-Qur'anul Karim, tapi mereka tidak bisa. Kalau merubah Taurat ataupun merubah Taurat, mereka memang bidangnya itu adalah merubah-rubah. Ketika mereka ingin berusaha merubah Al-Quran, maka Allah telah menjaganya baik secara huruf ataupun lafadznya. Masya Allah. Baik secara kalimat ataupun pengucapannya. Itu Al-Quranul Karim dijaga. Maka dulu ada cerita itu oleh Allah. Ada seorang syekh, ya, seorang ulama besar, memiliki tempat pengajian, muridnya banyak. Dari sekian banyak murid itu, terkadang ada orang Yahudi ikut dengerin gitu. Kelihatan dari pakaian orang-orang Yahudi, tapi ikut dengerin. Syekh ini tidak melarangin, biarin gitu ya. Sampai di suatu hari syekhnya ini tidak melihat orang Yahudi ini hadir. Bertahun-tahun dia tidak hadir. Sampai kemudian setelah beberapa tahun berlalu, bertemu lagi nih orang Yahudi ini datang dengan menggunakan gamis, ya, menggunakan sorban. Pakaiannya sudah pakaian Muslim, itu ikhwah. Kemudian orang Yahudi ini menyapa gurunya, menyapa Syekh tadi. Syekh, assalamualaikum, ya. Waalaikumsalam. Syekh, apa engkau masih ingat dengan saya? Kata Syekh tersebut, oh iya, saya masih ingat dengan engkau. Engkau adalah seorang Yahudi. Ya, itu ikhwah. Kenapa engkau berubah seperti ini? Ada apa gitu ikhwah? Apakah engkau sudah masuk Islam? Kata beliau, ya benar, saya sudah masuk Islam. Apa yang menyebabkan engkau masuk Islam? Kata laki-laki ini, ya Syekh, semenjak saya meninggalkan majelismu itu, saya berusaha untuk merubah kitab-kitab yang ada, katanya itu. Karena kecerdasan orang Yahudi, sekali lagi, dia berusaha merubah kitab Taurat. Dirubah-rubah oleh beliau, ayat yang satu dipindah ke ayat yang lain, ya, diacak-acak seperti itu. Kemudian dijual di pasaran, Taurat edisi revisi. Itu ya. Ternyata laku keras. Maksudnya dijual Taurat seperti dia, laku keras katanya, banyak yang terjual, dapat keuntungan. Karena dia dapat keuntungan, mikir lagi lah, kita ganti lagi kitab yang lain, kitab Injil, dirubah itu oleh Allah, dijual, laku keras, dapat juga keuntungan. Akhirnya dia mikir, saya coba deh rubah Al-Quranul Karim. Dia rubah ayat yang ini dipindah ke ayat yang lain, seperti itu, dibolak-balik itu apa sekalian, dibawa ke pasar, dijual. Demi Allah, kata beliau, tidak laku satupun. Masya Allah. Bahkan ketika saya bawa ke pasar, ada seorang muslim membuka mushaf itu, dilemparnya ke wajah saya, katanya, ini bukan Al-Quranul Karim. Maka semenjak itu masuklah Islam ke dalam hati saya, itu ya, hidayah, bahwasanya siapa yang berusaha untuk merubah Al-Quranul Karim tidak akan pernah mampu walaupun hanya satu huruf. Masya Allah. Maka Al-Quran dijaga. Nah, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Al-Qur'an dijaga secara lafaz, huruf dan pengucapan seperti itu, maka orang-orang Yahudi memikirkan cara bagaimana merubah maknanya. Lafaznya tetap,
maknanya yang dirubah itu Bapak sekalian. Saya kasih contoh, salah satu golongan yang buatan orang Yahudi, yaitu orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah banyak menafsirkan Al-Quranul Karim menyimpang Bapak sekalian, tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki. Seperti tadi Allah berfirman, Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian wahai Bani Israel untuk menyembelih seekor sapi betina. Kata orang-orang Syiah, sapi betina yang dimaksud di sini adalah Aisyah. Jadi Allah memerintahkan kepada kalian untuk menyembelih Aisyah radhiyallahu anha. A'udzubillah minal. Syiah ini kelakuannya seperti itu. Kemudian juga orang-orang Syiah menyatakan itu apa sekalian? May yusyrik billah ya, ataupun alaikum ajakallah wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Telah diwahyukan kepadamu dan orang-orang sebelummu, siapa yang melakukan kesyirikan, ya, kemusyrikan, maka akan hapuslah dosa-dosa, akan hapuslah seluruh amalannya, dan dia termasuk orang-orang merugi. Kata orang-orang Syiah, orang musyrik adalah orang yang meyakini kekhalifahan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan mengakui kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Kata orang-orang Syiah, harusnya kalau iman kepada kekhalifahan Ali, kufur kepada kekhalifahan Abu Bakar, Umar, Utsman, kata mereka. Jadi itu dikatakan musyrik oleh orang-orang Syiah Bapak sekalian. Kemudian banyak sekali ya, tabbat yada Abi Lahab wa tab, celakalah kedua tangan Abu Lahab dan dia pasti celaka. Kedua tangan Abu Lahab adalah Abu Bakar dan Umar. Jadi Abu Bakar dan Umar itu celaka kata orang-orang Syiah. Ya kan lucu itu, enggak nyambung. Itu ya, naudzubillah. Mereka mengotak-ngatik, mereka merubah-rubah makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi, mereka merubah ucapan salam, harusnya assalamualaikum dirubah menjadi assalamualaikum. Secara sekilas mungkin mirip, assalamualaikum. Makanya hati-hati Bapak sekalian kalau ngucapin salam yang jelas. Assalamualaikum, ada lam alifnya di sana. Assalamualaikum, keselamatan bagi kalian, wa rahmatullahi wa barakatuhu, dan rahmat dan keberkahannya untuk kalian. Orang-orang Yahudi menyatakan assalamualaikum ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad, artinya itu binasa engkau wahai Muhammad, mati engkau wahai Muhammad. Didengar oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyatakan wassalamualaikum, kecelakaan pula bagi kalian. Kata Rasulullah, jangan dijawab seperti itu, cukup dijawab waalaikum. Karena seorang muslim bukanlah orang yang selalu berbicara dengan perkataan yang keji ataupun kotor. Mereka bilang celaka kamu, kamu juga, gitu aja. Waalaikum. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mengabulkan doa orang-orang Yahudi. Jadi mereka sifatnya sekali lagi adalah merubah firman Allah Subhanahu wa taala. Minal ladzina hadu